lebih lanjut mengenai kasus tersebut. Pak Budi, selamat sore Pak. Pak Budi, maaf mengganggu waktunya, boleh dijelaskan Pak mengenai penetapan hari ini Pak? Ya. Baik, KPK telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka terkait dengan perkara kuota haji. Penetapan dilakukan pada hari kemarin, Kamis 8 Januari 2026. Di mana dalam perkara ini 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama adalah saudara YCQ yang merupakan ex-menteri agama, dan yang kedua adalah saudara IAA yang merupakan staf sus menteri pada saat itu. Untuk keduanya ini disangkakan pasal berapa Pak? Terkait dengan perkara kuota haji ini, sangkaan pasal yang digunakan adalah pasal 2, pasal 3 atau kerugian keuangan negara. Oleh karena itu dalam proses penyidikannya, KPK juga didukung penuh oleh kawan-kawan dari BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, untuk melakukan kalkulasi kerugian keuangan negara yang timbul dari dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan diskresi kuota haji ini. Oke Pak, untuk duduk perkara dalam kasus ini Pak, ex-Menak dan juga staf ahlinya sebagai tersangka ini apa Pak? Ya, jadi perkara ini berangkat dari adanya tambahan kuota haji dari pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia, yaitu sejumlah 20.000 kuota haji tambahan. Penambahan kuota haji ini adalah bertujuan untuk memangkas panjangnya antrean ibadah haji reguler. Sehingga semestinya kuota haji ini diperuntukkan untuk haji reguler. Namun demikian, oleh para pihak, kuota haji tambahan ini kemudian dilakukan splitting, dilakukan diskresi, di mana pembagiannya dilakukan 50%, 50%. Sehingga dari 20.000 kuota haji tambahan tersebut, 10.000 untuk kuota haji reguler dan 10.000 untuk kuota haji khusus. Padahal di undang-undang diatur bahwa pembagian dari kuota haji adalah maksimal 92% untuk reguler dan 8% untuk khusus. Artinya ada selisih sekitar 8.400 ya, yang seharusnya masuk ke reguler namun kemudian bergeser ke kuota haji khusus. Nah, yang kemudian dalam rangkaian konstruksi perkaranya, setelah dilakukan diskresi tersebut, kemudian didistribusikan kuota haji khusus tersebut dibagi oleh asosiasi kepada para PIHK atau Biro Travel penyelenggara ibadah haji. Yang kemudian dalam prosesnya diduga ada aliran uang dari para Biro Travel ini kepada oknum-oknum di Kementerian Agama. Nah, dari situ kemudian kita melihat peran-peran dari para pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut. Oke Pak, untuk diperiksanya untuk ex-Menak ini kapan Pak lebih pastinya? Nanti kami akan update kembali terkait dengan pemeriksaan yang bersangkutan dalam status sebagai tersangka. Untuk penyitaan dan penggeledahan Pak seperti apa? Ya. KPK tentu selain fokus dalam proses pembuktian juga melakukan langkah-langkah progresif dalam upaya pemulihan keuangan negara nantinya. Sehingga jangan sampai kerugian keuangan negara berhenti soal angka. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa optimal memulihkan, mengembalikan keuangan itu ke negara. Sehingga dalam proses penyidikannya, KPK selain melakukan pemeriksaan kepada para Biro Travel, juga melakukan penyitaan terkait dengan uang-uang yang diduga terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji tersebut. Oke Pak, kerugian yang diakibatkan dalam kasus ini berapa Pak? Kita masih tunggu hasil hitung dari BPK. Ya. Baik, terima kasih Pak Budi. Kita tunggu bagaimana update selanjutnya. Oke, siap. Baiklah Sita dan juga pemirsa, itulah wawancara saya bersama dengan Humas KPK Budi Prasetyo terkait dengan penetapan ex-mantan Menteri Agama Yakut Cholil yang hari ini ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan staf ahlinya Gus Alex yang baru saja tadi ini dijelaskan langsung oleh Budi Prasetyo. Kita akan menunggu bagaimana Sita dan juga pemirsa pemeriksaan lebih lanjut ex-Menak tersebut di KPK, apakah terjadi hari ini atau besok, kita masih terus menunggu konfirmasinya lebih lanjut. Demikian dapat saya sampaikan. Gus Yahya sebut PBNU tak terkait kasus korupsi Gus Yakut. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, menegaskan tidak memiliki keterkaitan dengan kasus hukum yang menjerat mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gus Yakut. Gus Yakut diumumkan KPK menjadi tersangka karena menyalahgunakan wewenang membagi kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah dari pemerintah Arab Saudi secara tidak proporsional. Akibat perbuatan tersebut, negara ditaksir mengalami kerugian lebih dari 1 triliun rupiah. Gus Yakut merupakan adik dari Ketua Umum PBNU Yahya Holil Stakuf atau Gus Yahya. Gus Yahya menegaskan bahwa PBNU secara organisasi tidak terlibat dalam kasus korupsi kuota haji yang menyeret Gus Yakut. PBNU tidak terkait. Tindakan individu tidak mewakili organisasi, tutur Gus Yahya dalam keterangan pers, Jumat, 9 Januari 2026. Sebagai kakak kandung, Gus Yahya mengaku penetapan Yakut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji dirasakannya secara emosional. Sebagai kakak tentu secara emosional saya ikut merasakan, ucapnya. Meskipun begitu,
Ia menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada yang berwenang dan tidak akan mengintervensi kasus yang menjerat Yakut. Tapi masalah hukum terserah proses hukum. Saya sama sekali tidak ikut campur, kata Gus Yahya. Sementara Sekretaris Jenderal PBNU Amin Said Husni menegaskan Gus Yakut bukan pengurus PBNU. Karena beliau bukan pengurus PBNU, dan kasus ini juga tidak ada kaitannya dengan PBNU, kata Amin Said Husni kepada tribunnews.com, Jumat, 9 Januari 2026. Meski demikian, PBNU tetap menghormati seluruh proses hukum yang berjalan, termasuk penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadap Gus Yakut. Amin menegaskan, PBNU mendukung penuh penegakan hukum yang profesional, objektif, dan berkeadilan. 14 tahun menunggu, 8.400 jamaah haji gagal berangkat gara-gara uang dikorupsi, dan tersangkanya adalah orang yang dulu menjabat sebagai Menteri Agama. Penantian selama 14 tahun untuk menunaikan ibadah haji harus pupus dirampas oleh koruptor. KPK menyebut 8.400 calon jemaah haji gagal berangkat tahun 2024. Mereka bukan daftar angka, mereka manusia. Ada orang tua yang menunggu seumur hidup, ada doa yang tak pernah sampai ke tanah suci. Dan akhirnya, mantan Menteri Agama, Yakut Cholil Qomas, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji. Kuota ibadah dipermainkan, hak rakyat diperdagangkan, ibadah suci dijadikan ladang transaksi. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, ini kejahatan moral. Saat negara seharusnya mengantar umat ke rumah Tuhan, justru ada pejabat yang memotong jalan demi keuntungan pribadi. Pertanyaannya sederhana, jika ibadah saja bisa dikorupsi, apalagi yang masih suci di negeri ini? Keadilan bukan hanya soal penjara, tapi soal memulihkan hak mereka yang dizalimi. Kalau Yakut terbukti melakukan korupsi kuota haji, kira-kira hukuman apa yang cocok untuk dia? Guys, kabar panas nih datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK resmi menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Cholil Qomas jadi tersangka dalam dugaan kasus korupsi penentuan kuota haji 2023-2024. Ini soal bagaimana kuota haji yang semestinya jadi pelayanan ibadah yang adil malah diselidiki karena diduga ada permainan di belakangnya. Hahaha, gak cuma satu ya, staf khususnya juga ikut jadi sorotan. Banyak yang sekarang penasaran soal bagaimana kuota tambahan 20.000 itu dibagi. Apakah sudah sesuai aturan? Ini bukan sekedar politik loh, tapi menyangkut kepercayaan umat dan pengelolaan anggaran publik. Yuk komentar di bawah ya, menurut kalian apa yang harus fokus pengawasan ke depannya? Gimana cara supaya kasus kayak gini gak terulang lagi? Akhirnya Menteri Agama di era Pak Joko Widodo udah menjadi tersangka atas kasus korupsi kuota haji ya. Pantasan di era Pak Jokowi itu orang yang mau naik haji itu susah banget gitu loh. Ada-ada aja aturannya gitu. Ternyata dikorupsi. Ini Menteri Agama loh. Seharusnya Menteri Agama itu menjadi contoh untuk masyarakat Indonesia berbuat baik. Ini malah korupsi. Kenapa ya di era Pak Jokowi itu banyak sekali yang korupsi gitu loh. Ya, kalau dari masyarakat Indonesia menyatakan kalau di era Pak Jokowi itu banyak sekali pejabat yang korupsi. Itu makanya di era Pak Prabowo sekarang itu takut semua itu yang korupsi ini. Dan sekarang itu dibongkar semua, siapa saja yang korupsi. Bahkan Menteri Agama yang selama ini kita tidak menduga bahwa Menteri Agama korupsi, ternyata bisa juga ya Menteri Agama itu korupsi gitu. Maksud saya itu kok bisa salah satu Menteri Agama yang harusnya patut kita contohi, tapi korupsi. Wah, tidak bisa dipercaya pejabat Indonesia ini. Mantan Menteri Agama Gus Yakut tersangka KPK. Ini adalah berita yang kita tunggu berbulan-bulan. Kapan Gus Yakut jadi tersangka? Kapan KPK menetapkan Gus Yakut jadi tersangka? Bukankah kasus kuota haji, 20.000 kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi sudah sangat terang benderang. Tiba-tiba bikin diskresi, kebijakan 50%, haji reguler 50%, haji plus. Jelas menyalahi undang-undang. Parahnya lagi, ternyata bukan gratisan. Haji plus atau haji khusus dimintain duit tambahan supaya bisa dipercepat, supaya dia bisa berangkat haji tahun itu. Nyatanya teman-teman, terjawab sudah. Hari ini KPK menunjukkan taringnya, Gus Yakut, Gus Alek jadi tersangka. Meskipun Gus Yakut itu adik ketua PBNU, nyatanya KPK tidak gentar, nyatanya KPK tetap kekeh, salah tetap salah, kalau memang korupsi harus jadi tersangka. Teman-teman, ayo kita apresiasi kinerja KPK ini, ayo kita apresiasi supaya KPK semakin garang,
tidak lembek. Ingat, ada dana hibah 2 triliun yang diusut oleh KPK bulet, ndak sidang-sidang. Padahal kasusnya sudah 2 tahun. Ayo kita viralkan sebagai apresiasi kepada kinerja KPK agar tetap tegak lurus memberantas korupsi. Akhirnya KPK tetapkan Yakut Khalil Qomas jadi tersangka korupsi kuota haji. Ya, saya ucapkan selamat kepada KPK ya yang finally berani juga ya netapin tersangka kepada mantan Menteri Agama ini dan Ketua Banser ya. Ya walaupun penetapannya yang sangat-sangat super lelet ya, butuh waktu bertahun-tahun ya. Ya mungkin ya mau netapin tersangka juga ya ngeri-ngeri sedap ya karena waktu itu ya backingannya masih kuat ya. Tapi ini confirm ya valid ya berita ini dari KPK ya. Bahwa confirm KPK telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Yang pertama saudara YCQ selaku ex-Menteri Agama dan yang kedua saudara IAA selaku staf sus Menteri Agama pada saat itu. Gua nggak tahu ya apa ini ada hubungannya dengan keberangkatan ibu saya ya. Seharusnya ibu saya berangkat tahun ini ya, tahun 2026 ya. Tapi diundur lagi ya. Jadi 2029. Kan gila ya. Padahal ibu saya udah daftar ya. Itu sebelum zaman Covid ya. Gila nggak? Waktu itu juga udah diundur. Dan akhirnya berangkat tahun 2026 harusnya kan. Tapi diundur lagi. Malahan dinaikkan ya biaya hajinya itu ya. Kan gila ya. Nah, itu kan. Apakah ini ada hubungannya ya dengan kasus korupsi kuota haji mantan Menteri Agama ini ya? Nah, memang ibu saya mendaftar secara reguler ya, bukan furoda ya. Tapi apakah jaraknya sejauh itu gitu ya? Rentang waktunya gitu loh ya antara furoda dan reguler ya. Kita lihat aja ya apakah Yakut ini akan benar-benar diproses ya dan apakah Yakut ini juga akan nyanyi juga ya sama seperti tersangka lainnya ya yang nyanyi ya menyebutkan satu nama ya yaitu presiden pada saat itu ya mantan presiden.